Saudara, Rabu-Abu adalah awal dari masa Prapaskah. Abu menggambarkan kefanaan manusia, dan ritual penorehan abu mengundang kita untuk berefleksi dalam pertobatan. Di dalam puasa dan berdoa, kita diajak untuk menguji hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius pasal yang ke-6, apabila engkau berpuasa, jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan balasannya kepadamu. Saudara, tahun ini di masa pandemi, Rabu-Abu menjadi sebuah ritual pribadi bagi kita. Dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita, mungkin di dalam kamar kita menghayati Rabu-Abu. Marilah kita masuki penghayatan iman di masa Prapaskah 40 hari puasa ini dengan memberi dan dengan berdoa. Kita menghayati puasa untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan Yesus mengundang kita. Marilah kita dengar suaranya memanggil kita. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, marilah kita datang merendah dan menyembah untuk berserah kepadanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Saudara, Rabu Abu sebagai masa awal Prapaskah, selama 6 minggu masa Prapaskah, kita berpuasa setiap pekan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan pada hari Minggu, setiap minggu kita akan merayakan ibadah menghayati tiap makna di dalam kisah Tuhan memasuki peristiwa salib. Mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan puasa dan berdoa. Kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Yoel juga dituliskan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari kita datang dalam pertobatan, berdoa di dalam puasa kita. Doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, ampunilah kami. Kasih-Mu hanya kami pahami sebagai konsep, dan salib-Mu hanya simbol yang hampa, tak terwujud dalam perilaku kami. Ampuni kami yang berdosa, karena kami enggan menjalani hidup kami sebagaimana jalan hidup Kristus, jalan salib-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dengarkanlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Saudara, kini saatnya kita akan menghayati terang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Kami datang dengan menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami, sebab kami ini fana adanya. Tetapi kami percaya terang firman-Mu akan menuntun langkah hidup kami. Oleh karenanya kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat supaya kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki dan kami boleh hidup di dalamnya. Mampukanlah hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya supaya ia pun boleh menjadi alat pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa. Kami berserah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan menghayati firman Tuhan ini dan saya akan membacakan bagi kita semua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang apapun, untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati. Dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Saudara, Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah, di mana kita menghayatinya di dalam puasa 40 hari untuk membangun pola hidup di dalam Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang hal ini, tentang memberi, tentang berpuasa dan berdoa. Dan itu adalah sesuatu hal yang pribadi antara kita dengan Allah, dan bukan untuk diperlihatkan. Maka Allah yang melihat di tempat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Ajaran itu kemudian menjadi tradisi gereja sebagai disiplin rohani yang dihayati setiap masa Prapaskah dalam puasa, doa, dan syukur. Tahun ini dalam situasi pandemi, maka 40 hari masa puasa
menjadi sungguh-sungguh kita hayati secara pribadi. Kita menghayati ibadah Rabu Abu dari rumah kita, atau mungkin kita berada di kamar kita dengan panduan ibadah melalui internet. Biarlah dilihat Allah saja secara tulus apa yang sedang kita jalani ini. Saudara, doa puasa itu membangun iman dan melatih pengendalian diri di dalam disiplin untuk menahan kesenangan, untuk menghindari diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Di dalam doa, maka kita mampu mengarahkan hidup kita kepada Allah, supaya masa depan kita lebih terarah dengan baik. Dan di dalam puasa kita pun diajak untuk lebih mampu melihat kehidupan ini di dalam berkat Allah, sehingga kita bisa memberi di dalam kepekaan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan kita terlepas dari segala keterikatan-keterikatan duniawi. Bila hati kita penuh syukur, maka kita bisa melihat kehidupan ini dalam damai sejahteranya. Saudara, ketika saya lulus teologi, saya mengikuti sebuah proses. Salah satunya adalah proses bina kader, yang di dalamnya harus berada dalam situasi yang sangat terbatas tanpa fasilitas. Kami tidak boleh membawa uang, kami tidak boleh membawa handphone. Hanya dengan pakaian baju yang kami kenakan dan beberapa peralatan sederhana untuk keperluan pribadi seperti mandi dan lain sebagainya. Kami harus berjalan dari kota ke kota dan kami tidak tahu kemana hari itu kami harus pergi. Dimulai dari Jakarta, dan selama 10 hari itu kami berproses di dalam keterbatasan itu. Kami sampai ke Kawah Ijen di Jawa Timur. Tetapi kan hanya 10 hari. Nikmati saja semua keterbatasan dan kesulitan itu. Nanti setelah 10 hari kan semuanya kembali normal seperti biasa-biasa saja. Saudara yang dikasih Tuhan, disiplin rohani 40 hari puasa ini pun bisa saja dilakukan sebagai sebuah ritual kebiasaan. Itu tidak membawa kepada penghayatan hidup yang benar. Apabila di dalam hati kita sudah melihat dengan cara pandang seperti itu, hanya dalam batas waktu 40 hari, maka semuanya akan kembali normal. Saudara, kondisi prihatin, duka, perkabungan, penderitaan sebagai sebuah disiplin itu memang baik untuk melatih kita. Tetapi bagaikan seorang tentara, kita bukan hanya menikmati latihan berperang dan cukup siap di situ saja. Kita harus siap untuk menghadapi perang yang sesungguhnya. Saudara, Rabu Abu ini mengingatkan kita bukan hanya sebagai sebuah latihan, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam dunia ini. Dan Rabu Abu ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah fana. Kita berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Dan oleh karenanya kita harus tetap mampu berserah kepada Allah, supaya kita boleh melihat, menghayati hidup kita dengan benar. Abu adalah sebuah lambang perkabungan. Abu adalah penghayatan kesedihan kita, keprihatinan kita, yang membuat kita bukan hanya main-main, tetapi ini sungguh-sungguh. Dalam kitab Yoel pasal yang kedua juga dituliskan, berpuasa itu dengan menangis, dengan mengaduh, mengoyakkan hati, bukan hanya sekedar pakaian yang kelihatan. Pandemi virus corona ini masih terus mewabah dan diperkirakan masih lama. Sampai kapan kita tidak tahu. Seberapa buruk dampak yang akan ditimbulkan karena pandemi virus corona ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga dalam dampak-dampak kehidupan yang lain. Demikian juga dalam kehidupan bergereja kita. Sudah hampir 1 tahun
Kita harus beribadah tidak lagi seperti biasanya dalam kehidupan persekutuan yang akrab, sering bertemu. Kini sudah tidak bisa lagi. Saudara, doa-doa malam. Setiap jam 9 malam kita berdoa memohon agar pandemi virus corona ini segera teratasi, segera dapat berakhir dan kita boleh kembali hidup normal sebagaimana biasanya. Tetapi nampaknya penyebaran virus corona itu belum nampak surut. Kenapa seolah-olah doa-doa yang kita panjatkan itu tidak didengarkan oleh Tuhan? Bukankah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, dan Ia Maha Pengampun? Sekalipun kita berdosa, kita percaya pasti Tuhan akan ampuni. Ya benar, Tuhan Maha Pengampun. Tapi jangan sampai kita menggampangkan dan meremehkan. Jangan sampai kesungguhan kita untuk hidup benar itu luntur. Sebab Allah menginginkan kita bertobat. Allah menginginkan kita untuk selalu diperbaharui. Bukan hanya dalam waktu yang terbatas. 40 hari saja cukup. Bukan, saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Penderitaan itu kita alami sampai kapan. Bahkan kalau kita melihat Rasul Paulus yang menulis surat Korintus ini, sepanjang hidupnya ia harus merasakan penderitaan dan bahkan sampai akhir hidupnya pun ia mengalami penganiayaan. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada kita agar kita mampu dan tekun menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, berjaga-jaga dan berpuasa dalam kemurnian hati. Saudara, puasa ini bukan hanya sebuah latihan, tetapi marilah kita hayati kehidupan kenyataan ini sungguh-sungguh. Sebagaimana tentara bukan hanya latihan perang, tetapi juga siap untuk berperang. Dan kita saat ini juga sedang berperang di dalam peperangan rohani melalui pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, yang demikian berat kita rasakan. Kita sedang menanggung derita, kita sedang menanggung peristiwa-peristiwa duka ketika banyak orang yang kita kasihi di antara kita harus menderita, bahkan dipanggil Tuhan. Kita kehilangan, bukan hanya kehilangan kebiasaan-kebiasaan yang nikmat sebelumnya, tetapi juga bisa saja kita akan kehilangan apa yang kita cintai, yang selama ini kita andalkan. Tapi kita juga harus siap terus berdoa, bertekun sekalipun kondisinya belum menjadi baik. Mampukah kita terus bertekun? Mampukah kita terus berserah dalam kenyataan yang nampaknya doa-doa kita itu tidak terkabul dan tidak terjawab? Apabila penderitaan itu ada di hadapan kita dan sedang kita alami, Tuhan mengingatkan kita, justru dalam penderitaan itulah kita harus semakin mengarahkan hati kita di dalam doa, supaya hidup kita sungguh-sungguh terarah kepada Allah. Kita semakin sungguh-sungguh dalam ibadah, sekalipun harus dilakukan secara online. Penderitaan yang kita hadapi ini juga mengarahkan kita untuk berpuasa, untuk semakin mengendalikan diri, supaya hidup kita menjadi semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam setiap disiplin rohani, kita melepaskan segala ikatan-ikatan duniawi. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kenyataan hidup kita ini juga membawa kita untuk mampu melihat hidup ini bahwa berkat Tuhan itu ada cukup, bahkan mampu untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita di dalam syukur dan melihat kehidupan ini penuh pengharapan. Maka nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, hendaklah kita jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kasih karunia Allah itu sudah kita terima.
Keselamatan itu sudah ada bagi kita dan hidup kita ini sungguh berarti di hadapannya. Apapun keadaannya, Tuhan telah menebus kita dan Tuhan menerima kita. Oleh karenanya saudara, sekalipun kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, kita menghadapi penderitaan, kita akan tetap mampu bersyukur apabila kita melihat kasih karunia Allah itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan membuatnya menjadi sia-sia. Saat ini kita diingatkan untuk setiap langkah kehidupan kita hari demi hari. Jangan sia-siakan. Biarlah itu memperbaharui hidup kita dalam pertobatan, dalam kesungguhan hati hidup di hadapan Tuhan. Terus bertekunlah dalam ibadah, di dalam doa. Sekalipun doa-doa kita nampaknya belum terjawab. Di dalam penderitaan kita berpuasa dan berdoa untuk semakin memurnikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita. Amin. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, ampunilah kami. Ampunilah kami yang menutup hati, mata, dan telinga terhadap panggilan-Mu untuk sungguh-sungguh menjalani pertobatan. Biarlah hidup kami sepenuhnya terarah kepadamu dan bersungguh-sungguh menjalani hidup sebagai ibadah pertobatan kami. Sekalipun jalannya tidak mudah, pandemi virus corona masih mewabah dan membuat resah. Biarlah kami mampu berserah dan berbuah. Bapa, biarlah Rabu Abu ini mengingatkan akan hakikat diri kami, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu, supaya kami tetap mampu untuk hidup dalam kesadaran bergantung hanya kepadamu. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk terus bertekun dalam pertobatan yang sejati. Amin. Saudara, abu adalah lambang hidup yang fana dari manusia, hidup di dalam kerapuhan dan lemah. Oleh karenanya kita perlu berserah kepada Allah supaya kita boleh hidup dalam anugerah-Nya. Maka nyatakanlah pertobatanmu kepada Allah supaya kita boleh hidup dalam anugerah-Nya. Ya Allah, ampunilah kami yang hidup dalam dosa dan salah. Pertobatan kami terimalah, doa-doa kami dengarlah. Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah kerengan sembahku kau terima? Mana tanganmu? Gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku.
torehkan itu menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup kita ini fana, rapuh dan lemah. Kasih-Nya yang tak terbatas itu tersedia bagi kita. Maka jalanilah kehidupan dalam pertobatan supaya hidup kita berserah dan terarah kepada Allah. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Allah. Kini terimalah anugerah Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menuntun langkah pertobatan kita semakin menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Hanya dengan berserah kepada Allah, maka kita beroleh anugerah, sekalipun kita ini debu yang rapuh dan lemah. Amin. Debulah aku di alas kaki